Tangerang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia, tepat di sebelah barat kota Jakarta, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan juga barat. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten, serta ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabodetabek setelah Jakarta. Salah satu produk kuliner khas Tangerang adalah laksa, di mana laksa merupakan hasil akulturasi budaya antara budaya Cina dan juga budaya Betawi bagian utara. Ada dua jenis laksa yang diakui dan dijual di kota Tangerang, yaitu ada laksa nyai dan juga laksa nyonya, yang memiliki perbedaan pada tampilan, rasa, juga tekstur kuah yang disajikan. Laksa nyai dikatakan sebagai laksa buatan pribumi karena menggunakan mie berbahan dasar tepung beras sebagai bahan utama hidangan dan disajikan dengan ayam utuh ataupun telur serta taburan kucai. Sementara laksa nyonya disebut sebagai laksa yang dibuat oleh keturunan Tionghoa di kota Tangerang. Berbeda dengan kuah laksa nyonya memiliki kuah yang lebih kental karena komposisi santannya lebih banyak dan juga penambahan kacang hijau serta serunding sehingga kuahnya terasa lebih pekat. Kedua laksa ini juga memiliki tampilan, kuah, dan rasa yang berbeda dengan laksa yang ada di Singapura, Malaysia, dan Thailand yang memiliki kuah seperti kari. Salah satu cara dan strategi untuk meningkatkan potensi kuliner di bidang agroindustri seperti laksa pada kota Tangerang adalah dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode dalam perencanaan strategis yang dipakai untuk mengevaluasi dari faktor kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu organisasi atau perusahaan. Metode ini merupakan metode yang dapat menganalisis serta dapat mempelajari keadaan sesuatu secara objektif dan akurat. Analisis SWOT adalah suatu instrumen untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang terbentuk dengan sistematis dan digunakan dalam merumuskan strategi perusahaan. Jadi ada beberapa analisis SWOT. Yang pertama itu adalah strategi SO atau Strength Opportunity. Strategi dengan pengukuran kekuatan yang berasal dari internal perusahaan untuk mendapatkan peluang-peluang yang ada di luar. Nah, jadi yang kedua itu ada strategi WO atau Weakness Opportunity. Jadi strategi ini adalah strategi yang bertujuan untuk memperkecil kelemahan-kelemahan internal perusahaan agar dapat memanfaatkan peluang. Yang ketiga adalah strategi SP atau Strength Threat. Strategi ini adalah strategi yang bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir dampak ancaman dari luar. Yang keempat ada strategi WT atau Weakness Threat. Strategi ini bertujuan untuk bertahan di mana digunakan sebagai cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman. Proses pembuatan laksa memakai bahan baku yaitu tepung beras. Tepung beras adalah tepung yang dibuat dari beras yang ditumbuk atau digiling. Tepung beras tidak sama dengan pati beras yang dibuat dengan merendam beras dalam larutan alkali. Tepung beras dapat dijadikan pengganti dari tepung gandum bagi penderita intoleransi gluten karena tepung beras tidak mengandung gluten. Jadi proses pembuatan laksa ayam pertama-tama adalah menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Bahannya itu adalah yang pertama 1/4 ekor ayam, lalu ada 1/4 lemon atau jeruk nipis, 2 batang serai, 4 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 1 luas jahe, 1,5 liter air, 100 ml susu UHT, lalu ada 65 ml santan instan, minyak goreng, gula, dan garam secukupnya. Lalu ada bumbu halusnya itu adalah 5 siung bawang merah, lalu ada 12 siung putih, 5 ruas kunyit, 9 butir kemiri. Bahan pelengkapnya oncom. Jadi oncomnya itu digoreng lalu dihancurkan. Ada ayam suwir, telur rebus, emping, dan juga daun kemangi. Lalu ada juga tauge, sambal, kecap manis, jeruk limau, acar timun, cabai bubuk, bihun atau soun, dan juga bawang goreng. Jadi cara pembuatannya itu yang pertama cuci bersih ayam, lumuri lemon, dan juga setelah itu diamkan selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, bilas.
Lalu rebus ayam dengan 1,5 liter air. Masukkan daun salam, daun jeruk, jahe, serai. Lalu nanti masak dengan api kecil sampai mendidih. Tumis bumbu halus dengan minyak sampai harum. Lalu masukkan ke dalam panci berisi ayam. Masak sampai matang. Lalu masukkan gula dan garam. Setelah itu ayam diangkat, lalu digoreng dan disuir-suir. Masukkan santan dan susu ke dalam panci berisi kuah laksa. Aduk rata, masak sampai mendidih, lalu setelah itu matikan apinya. Tata bihun atau mie yang terbuat dari tepung beras, ayam, tauge, kemangi, oncom, dan juga telur di atas mangkok. Lalu siram kuah laksa panas-panas. Setelah itu taburi emping dan juga bawang goreng. Tambahkan acar, sambal, cabai bubuk, kecap manis, dan jeruk limau.